Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Evarista Lamablawa dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fase-fase pertumbuhan pada manusia. Langsung saja. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmania, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ dan struktur organ fisik, sehingga anak semakin bertambah umurnya, semakin besar dan semakin tinggi pula badannya. Teman-teman sekalian, ada 8 fase-fase pertumbuhan. Yang pertama, fase prenatal. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, terbentuk sigot yang berkembang menjadi janin. Kemudian, organ dan seluruh anggota tubuh janin seperti otak, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, serta organ lainnya pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Yang kedua, fase bayi. Dalam bahasa Inggris, tahapan ini disebut sebagai infancy and toddlerhood. Fase ini dibagi berdasarkan usianya. Yang pertama ada newborn, 0 hari sampai 1 bulan, infant, 1 bulan sampai 1 tahun, dan toddler, 1 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap inilah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Misalkan, yang semula belum bisa berjalan menjadi bisa merangkak atau berjalan. Semula belum bisa berbicara, menjadi bisa berbicara secara perlahan. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Pada tahap ini, yang mengalami pertumbuhan bukan hanya fisik, namun juga otak manusia. Orang tua harus aktif dalam mengajari bahasa, sosialisasi, dan lain sebagainya. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal. Fase ini terjadi di usia 5-6 tahun. Dalam bahasa Inggris, fase ini dikenal sebagai early childhood. Fase ini juga sering disebut sebagai fase prasekolah. Pada tahap ini, manusia akan belajar, melakukan, serta mengembangkan berbagai keterampilan secara mandiri. Hal ini ditujukan sebagai langkah persiapan sebelum bersekolah. Misalnya, terus belajar berbicara, menumbuhkan rasa mandiri, serta kepercayaan diri. Yang keempat, ada fase kanak-kanak, tengah, dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahap ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Fase ini menandai seorang manusia masuk dan beradaptasi dengan budaya barunya, yakni budaya sekolah dasar. Yang kelima, ada fase remaja. Fase ini dimulai dari usia 12-22 tahun. Rentang usia remaja dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun disebut remaja awal, dan usia 17 atau 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah usia remaja akhir. Masa remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat. Misalnya, tinggi dan berat badan bertambah,
membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi atau mimpi basah, hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara logis, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Yang keenam, ada fase dewasa muda atau fase dewasa awal. Tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun hingga 40 tahun. Pada fase ini, manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Contohnya, lebih memikirkan masa depan terkait pasangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Manusia dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Fokus kehidupan dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Yang ketujuh, ada fase dewasa tengah. Untuk tahap dewasa tengah dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya atau masa dewasa tengah merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupannya dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Pada masa ini, manusia dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Namun, kondisi manusia tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Yang terakhir, ada fase lansia atau fase dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Individu akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, rambut mulai memutih, serta tanda lainnya sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Lansia mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas, dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya paparkan berkaitan dengan fase-fase pertumbuhan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.